Assalamualaikum sahabat tani. Indah banget ya. Suasananya dingin ya di sini. Ya alhamdulillah mulai kemarin sore itu di sini ada hujan ya, walaupun intensitasnya itu ya cuma sangat sedang ya sedang ya. Tapi kalau berkepanjangan ini hampir memasuki berapa ya, 15 jam mulainya kemarin. Wah, alhamdulillah, syukur banget saya tak lupa mengucapkan itu ya. Karena apa? Karena waktunya pembesaran umbi, lahan kita ini adalah lahan tak ada hujan, bahkan ini bekas perkebunan saya. Wah, ini yang kemarin itu, ini harusnya dipotong tapi keburu ditanami, ya dibiarkan aja dulu ya. Nah, ini sudah saya potongin ya untuk kayu-kayu. Nah, ini lahannya ubi red kasdu 1 sama red kasdu 2. Nah, ini waktunya sudah sebenarnya kalau untuk lahan persawahan ini sudah panen ya, bisa dipanen waktunya ya, karena ini sudah mendekati 3 bulan. Kalau ini lahan bekas persawahan, karena untuk lahan bekas perkebunan seperti halnya milik saya ini selalu akan lebih lama panennya. Itu sudah saya buktikan, saya riset. Kalau di daerah saya, antara yang ditanam di lahan bekas sawah itu selalu ada perbedaan panennya dengan bekas lahan perkebunan ya. Contohnya milik saya sendiri ini ya, itu dipengaruhi yang jelas tingkat kesuburan tanah, juga kondisi alam sekitar. Biasanya kalau persawahan kan selalu tanpa adanya rerimbunan, tapi kalau perkebunan, walaupun kebun kita masih sudah bersih, tapi milik tetangga ya kayak gitu ya, otomatis akan menjadi memperlambat masa panen ya. Tuh. Tapi ya apa-apa, yang penting kualitasnya nanti akan sesuai dengan harapan kita ya. Nah, oke, ini tak coba berjalan dulu ya. Ini suasana masih gerimis loh. Tadi saya juga mau nanam pisang raja. Nah, ini saya berjalan mencoba melihat ya. Ini ada red kasdu 2, ini tanamnya 1 minggu ya, 1 bulan 1 minggu. Karena ini kemarin masih ada pohon besar, akhirnya tak tanam belakangan ya. Nah, kita berjalan. Wah, indah banget loh bunganya. Wih, cantik banget ya. Ini untuk kondisi dari tanaman red kasdu saya. Ini ada yang umurnya 2,5 bulan, ada yang 3 bulan kurang seminggu, ada yang beberapa minggu juga ya. Wes tidak bareng pokoknya, nanamnya memang seperti itu. Kemarin saya agendakan itu sebenarnya nanam 2 tahap, tapi ini ada 5 tahap kalau enggak 6 ya. Jadi ya wes nggak apa-apa lah, karena memang ini lahan keras banget kemarin, saya nggak bisa buru-buru. Nah, ini yang belakangan kemarin ya, ada di video juga ada, bagus banget ya. Ini pas sekali ya, kita tidak lupa bersyukur karena pas waktunya pembesaran umbi ada hujan ya, walaupun nggak terlalu deras, tapi kalau intensitasnya lama ya pasti akan berpengaruh banget gitu ya. Nah, yang jelas kalau tak ada hujan di minggu-minggu ini, saya sudah nggak bisa jamin umbi ini akan sebagus harapan ya. Karena apa? Karena yaitu tadi kelangsungan pembesaran umbi itu didukung sepenuhnya oleh adanya air. Tapi kalau lahan saya ini, kalau nggak ada hujan ya mungkin 50-50. Tapi alhamdulillah mulai kemarin malam itu ada gerimis ya. Nah, ini sampai rumput-rumput pun saya nggak cabut, ini saya biarkan karena memang nggak bisa dicabut saking keringnya. Oke, kita coba berjalan yang ke area tengah ya. Nah, ini sambil mengamati kalau adanya hama ya, semoga aja hamanya nggak ada. Waduh, ternyata ada tikusnya ya, karena memang lama nggak saya lihat kok ada tikus ya. Nah, ini sekaligus solusi ya untuk kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kemarin kalau adanya serangan hama tikus bisa kita antisipasi, jangan langsung membasmi dengan obat-obatan ya. Nah, gini saja ya tekniknya, kita balik ke arah samping. Nah, seperti ini.
Nah, ini walaupun kita balik kan jarang terdapat akar ya. Nah, ini kualitas unggulan dari kita yaitu Red Casdo itu perakarannya itu sangat jarang. Jadi lebih aman. Hanya ini perlu kita lakukan untuk antisipasi adanya hama tikus ya. Seperti ini. Nah, ini setelah terbuka seperti ini, sekaligus kita ngecek ya. Ini usianya 2,5 bulan kalau nggak salah. Tapi baru mendapatkan asupan air mulai tadi malam. Nah, mungkin umbinya sebesar apa? Kita lihat bareng. Nah, ini keras banget tanahnya ya. Masih agak bongkahan besar ya. Nah, ini umbinya sudah terbentuk tapi tidak sebesar kalau lahan persawahan ya. Nah, seperti itu. Karena memang ya ciri khasnya kalau di sini ya ini ya. Selalu akan lebih lambat yang namanya ubi jalar kalau kita tanam di lahan bukan bekas persawahan. Tapi ya umbinya ya lumayan ya. Nah, ini sudah besar ya. Mulus. Ini. Oke. Ditimbun aja. Nah, gini ya. Solusinya sekaligus kita balik ke kanan atau ke kiri. Ini nanti akan menjadikan ubi jalar kita ini akan lebih cepat kena air, mumpung ada gerimis ya. Jadi kita ada dua keuntungan. Kita bisa menghemat tenaga, tidak perlu ribet mencari air untuk menyiram ya. Alhamdulillah banget. Yang penting kita berdoa. Inilah doa dari kita dikabulkan. Nah ya. Alhamdulillah sekali. Nah, kita buka seperti ini ada alurnya ya. Jadi akan menjadi salah satu metode yang sering saya terapkan kalau mulai adanya hama yang tidak kita inginkan ya, tikus seperti itu. Kalau kita buka seperti ini nanti akan tikus biasanya sudah tidak akan kembali pada lahan kita ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk teman-teman seperti apa mungkin punya trik tersendiri tentang perawatan ubi jalar ya, mungkin hanya sekilas saja ya. Ini gerimisnya semakin deres ini. Oke. Nah, ini coba tak berjalan yang ke agak sini ya. Kemarin yang tanamnya duluan itu berada di sini. Coba kita ngecek umbinya ya. Ini kalau nggak salah sudah ada 3 bulan. Nanti yang dekat dengan bonggol kayu besar nih. Kita coba buka mana ya? Ini saya dekan saya. Ini sudah, kalau lahan persawahan ini sudah bisa kita panen, tapi kalau lahan seperti yang saya bilang itu kita cek aja dulu. Nah, ternyata ya memang ada sedikit perbedaannya. Nah, ini sudah ukuran sedang. Ini harus kita tambah ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini lagi. Besar banget ternyata. Nah, ini ya. Ini banyak banget umbinya, kawan. Nah, ini sudah layak jual untuk kategori dijual, tapi ya memang harus belum kita agendakan panen di bulan ini ya. Progres saya kemarin pertengahan Agustus baru saya panen ya. Jadi kayaknya sesuai dengan perhitungan saya di pertengahan bulan Agustus atau mungkin sampai minggu ke-3 itu sudah siap kita panen ya. Dengan alhamdulillah tadi malam sampai sekarang pun masih gerimis. Nah, ini yang jelas pertumbuhan percepatan pembesaran umbinya ini akan otomatis bagus pula ya, karena itu tadi ya doa kita ya. Kita berdoa, berusaha karena memang semua itu memang perlu ya doa. Nah, yuk kita ngecek lagi ya. Kayak merata ya ini yang udah berumbi ini. Coba cek lagi. Mana ini umbinya? Wah, ini ada yang kecil. Nah, ini ada bawang Dayak katanya ya. Tapi kalau di sini jadi pakan ternak. Aduh, ini lumayan ya berumbi. Kita timbun aja. Nah, penimbunan memang wajib kalau untuk ubi seperti ini ya. Nah, coba kita ngecek aja apakah ada hama lagi apa enggak. Kalau enggak ya alhamdulillah ya. Nah, kita ngecek lagi umbinya. Ini kok kayak banyak banget ini. Nah, seperti ini ya. Penampakan ubinya, kalau yang ini usianya 2 bulan kalau batasnya kemarin
ini ada pohon alpukat ya. Nah ternyata umbinya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 7 ya. Satu sisi saja terdapat 7 umbi ya. Mungkin sebelah sana ada beberapa gitu ya. Oke, lumayan. Nah inilah perbedaan yang sering saya bilang ya. Perbedaan kita menanam ubi jalar itu di lahan bekas persawahan dan bekas perkebunan ya. Ini perbedaannya. Sama-sama usianya, tapi untuk tingkat besarnya umbi akan ada perbedaan, yaitu besaran yang bekas persawahan ya. Tapi jangan khawatir, nanti akan besar ya. Ditunggu saja ya. Tunggu saja tanggal mainnya seperti itu. Nah ini manfaatkan juga untuk lahan-lahan yang produktif itu jangan ditanami tanaman jangka panjang. Nah, yang mending ditanami jangka pendek biar cepat panen, menghasilkan cuan gitu ya. Nah ini kita ke bawah, ini yang mencoba saya praktekkan dengan metode yang lain ya. Untuk varietas ini sama, yaitu Red Kasdu. Ini pemupukan di awal dan di usia 15 hari ya. Jadi dalam waktu 15 hari sudah kita pupuk 2 kali. Ini adalah teori uji coba. Yuk kita lihat bareng ya. Umbinya seperti apa dengan uji coba saya. Ini moga-moga ya bagus ya. Ini masih uji coba yang ini. Umbinya ada atau enggak itu ya seharusnya ada kalau melihat kerimbunannya. Nah, eksperimen ini. Ternyata nih kawan, umbinya nggak kalah dengan yang usianya lebih dari 2 bulan ya. Besar banget. Nah, ini dengan metode 15 hari sudah dipupuk 2 kali ya. Walaupun intensitasnya atau takarannya sedikit. Hasilnya pun luar biasa ya, bagus ya. Ini saya terapkan pada Red Kasdu 2. Ya, coba kita ngecek yang saya terapkan pada jenis lain ya, yang gemoy ya, gemoy 1 ya. Semua ini kekurangan air, tapi alhamdulillah hari ini dapat nutrisi bagus ya. Mungkin lebih bagus atau gimana. Nah, ini ternyata. Nah, ini ada juga kawan. Ini ada yang kena apa ini? Pecah ya. Pecah ini. Tapi umbinya besar. Nah, coba sebelahnya. Nah, ini eksperimen loh ya. Untuk yang ini, beberapa batang. Ya mungkin satu lajur ini hampir semuanya saya jadikan eksperimen. Keberhasilan nih yos seperti itu tadi. Ternyata ya cepat juga berpengaruh ya. Jadi kita ambil kesimpulan apa, monggo ya, dinilai saja ya, seperti itu. Ya kita lihat lagi ya, ini untuk varietas gemoy. Ternyata gemoy lebih besar kawan. Nah dengan metode 15 hari sudah dipupuk 2 kali, seperti ini hasilnya. Ini mantap banget ya. Kadang ya ini ya, eksperimen saya lakukan langsung kita cek bareng ya. Nah kalau untuk yang lain biasanya kan di usia tanam bisa di 1 bulan untuk pemupukan kedua. Tapi ini coba saya buktikan di 15 hari sudah saya pupuk 2 kali dari awal. Nah ini kita ngecek untuk pertama kalinya ya. Ini ada cilembu yang kekurangan air, tapi baru hari ini kita dapatkan air. Oke, terima kasih, itu tadi ya kawan, sekilas saja. Kayak hujannya mulai deras nih di sebelah sana. Sudah gelap nih. Tetap semangat para petani, hari ini eksperimen sudah berjalan seperti tadi ya. Mantap. Oke aja indah. Nah, ini yang berada di bawah pisang ya. Coba kita ngintip umbinya apakah ada. Kalau biasanya kalau di sekitaran pohon pisang itu kalah nutrisinya, diambil. Tapi wah, ini ternyata ya berumbi ya, tapi agak kecil ya. Karena memang terhalang sinar dari ini. Aman ya, bagus. Nah, tingkat kerimbunan normal, umbinya sudah dipastikan ada, gitu aja. Tinggal pembesaran karena terhambat kekurangan air ya. Semoga aja hasilnya hari ini bagus, di panen depan
Tetap semangat untuk para petani. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.